Bab 665. Distribusi. Meskipun Lin Hai tidak khawatir bahwa orang-orang Turkistan akan memberontak melawan dinasti Daxia, namun dia juga tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Bagaimanapun, orang-orang Turkistan ini terkenal keras kepala dan sulit diatur. Jika suatu hari mereka merasa tidak puas dan bersatu untuk memberontak, maka menghadapi mereka pasti akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, sejak awal, ketika membentuk mereka menjadi pasukan, Lin Hai sudah membatasi skala pasukan Turkistan ini. Seorang pemimpin setingkat Qianhu, pemimpin 1.000 orang, yang dipromosikan ke posisi lebih tinggi akan dipindahkan dari unit pasukannya. Mereka akan diberi kewenangan untuk mengatur pasukan, tetapi tidak memiliki hak komando langsung. Setiap unit pasukan hanya terdiri dari maksimal 2.000 orang. Dengan dukungan senjata dari Dacia, kekuatan mereka sudah cukup tangguh. Pasukan Turkistan tetap menggunakan pedang melengkung khas mereka. Selain itu, Dacia menyediakan kuda perang, busur panah perusak baju zirah, bahkan beberapa busur kecil dan granat tangan. Namun, tidak ada artileri seperti meriam yang diberikan kepada mereka. Granat tangan yang disediakan juga memiliki daya ledak lebih kecil dibandingkan yang digunakan oleh pasukan Dacia. Dengan pembatasan seperti ini, kekuatan pasukan Turkistan dijaga agar hanya cukup untuk menghadapi pasukan pemberontak. Jika suatu hari ada yang merasa cukup kuat untuk berpisah dari Dacia, maka pasukan Dacia akan segera dikerahkan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Lin Hai sangat paham pentingnya strategi, menyimpan kartu truf. Selain itu, pasukan Turkistan sepenuhnya bergantung pada suplai dari Daxia. Tanpa dukungan tersebut, mereka bahkan tidak akan mampu makan. Seiring dengan semakin banyaknya rakyat Turkistan yang bergabung menjadi prajurit, Lin Hai justru mendapatkan ide yang lebih baik. Dia memutuskan untuk mengarahkan pasukan Turkistan ini untuk melawan pemberontak dari suku Turkistan yang tersisa, sekaligus memindahkan semua warga Turkistan yang setia ke wilayah Dacia. Adapun warga Turkistan yang keras kepala mendukung pemberontak, mereka akan diawasi dengan ketat. Hingga pemberontakan berhasil ditumpas, mereka tidak akan diizinkan untuk bergabung dalam militer. Sikap tegas terhadap kelompok ini sebenarnya tidak menimbulkan protes dari suku lain yang mendukung Han Turkistan. Mengingat adanya permusuhan mendalam di antara mereka, justru ketidakadilan terhadap kelompok pemberontak ini akan menyenangkan suku yang mendukung Han Turkistan. Konflik internal di antara mereka dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Lin Hai dan Yu Huasi secara khusus mengadakan diskusi mendalam mengenai bagaimana cara mengelola pasukan Turkistan ini. Yu Huasi juga merasa puas dengan rencana Lin Hai. Orang Turkistan dikenal sebagai petarung yang gagah berani dan tangguh, sehingga menjadikan mereka bagian dari pasukan penjaga perbatasan Turkistan adalah langkah yang tepat. Selain itu, jika orang-orang Turkistan ini dipaksa untuk tetap tinggal di wilayah Daxia, kemungkinan besar akan timbul berbagai masalah. Namun, selama mereka bisa dikendalikan dengan baik, maka mereka bisa menjadi senjata ampuh di tangan Daxia. Sementara itu, orang-orang Turkistan yang tidak ikut bergabung menjadi prajurit bisa menikmati kehidupan yang nyaman. Perlahan-lahan, karakter keras dan pemberontak mereka akan terkikis oleh gaya hidup ini. Seiring berjalannya waktu, semangat mereka untuk melawan akan hilang, dan mereka dengan ikhlas menerima lingkungan kehidupan yang baru. Dalam beberapa tahun, orang-orang Turkistan ini tidak akan ada bedanya dengan warga Dacia lainnya. Pagi-pagi sekali, Lin Hai bangun dan berlatih satu set jurus tinju bersama Yu Huasi di halaman. Belajar, seni bela diri dari Yu Huasi memang tidak membuatnya menjadi seorang ahli, tetapi cukup untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Setelah selesai berlatih, mereka bersiap untuk sarapan. Ketika melihat Putri Chen Xi dan Lin Ruoxue, keduanya tampak tidak bersemangat. Begitu melihat Lin Hai, Putri Chen Xi langsung mengeluh dengan wajah penuh kesedihan. "Badanku terasa sangat pegal," katanya dengan nada manja. Lin Hai duduk di dekat mereka, tersenyum sambil berkata, "Bukankah aku sudah bilang kemarin? Kalau tiba-tiba bekerja keras seperti itu, tubuh kalian pasti tidak akan tahan. Tapi ini juga membuktikan kalau kalian kurang olahraga sehari-hari. Kalau terus seperti ini, tidak baik untuk kesehatan. Mulai sekarang, setiap pagi kalian harus ikut berolahraga denganku supaya badan tetap sehat. Aku juga tidak menyangka kalau sedikit bekerja keras bisa sampai begini parah. Sepertinya aku harus mendengarkanmu dan mencari aktivitas lain di hari biasa," ujar Lin Ruoxue sambil mengangguk. "Untung saja kemarin Xiao Yao sudah memijat kalian. Kalau tidak, hari ini mungkin lebih parah lagi," ujar Lin Hai.
Agak tak habis pikir, kemarin, karena terlalu antusias, mereka sibuk membantu di kios tanpa mau berhenti untuk istirahat. Sekarang, mereka baru merasakan akibatnya. Kemarin Yu Huasi mengajarkanmu gerakan untuk laki-laki. Mulai sekarang, aku akan mengajarkan kalian beberapa gerakan tinju sederhana. Kalau kalian berlatih setiap hari, maka tubuh kalian tidak akan mengalami hal seperti ini lagi, kata Xiao Yao dengan serius. Usulan ini bagus sekali. Xiao Yao punya kemampuan bela diri yang hebat. Mulai sekarang, kalian harus belajar darinya setiap pagi. Ini benar-benar baik untuk kesehatan, tambah Lin Hai. Tapi badanku terlalu sakit. Aku sama sekali tidak ingin bergerak. Keluh Putri Chen Xi sambil mengerucutkan bibir, kemudian Lin Hai memijat lengan Putri Chen Xi sambil berkata, justru saat badanmu seperti ini, kamu harus bergerak. Kalau ototmu sudah cukup aktif, maka rasa sakitnya akan berkurang. Ayo, kita ke halaman untuk bergerak sedikit sebelum makan. Lin Hai menarik Putri Chen Xi dan Lin Ruoxue ke halaman, lalu mengajari mereka cara menggerakkan tubuh. Yang diajarkan Lin Hai adalah gerakan senam sederhana, semacam senam pagi yang mudah dilakukan dan bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh. Setelah melakukan satu set gerakan, mereka merasa otot-otot tubuhnya tidak lagi sepegel sebelumnya. Kamu tahu tidak, cara yang kamu ajarkan ternyata benar-benar efektif, kata Lin Ruoxue dengan takjub. Gerakan senam seperti ini memang sederhana, siapapun bisa melakukannya. Tapi tetap saja, belajar bela diri lebih bermanfaat, terutama untuk melindungi diri. Mulai besok, biarkan Xiao Yao yang mengajar kalian, ujar Lin Hai sambil tersenyum. Baiklah, kami juga ingin belajar bela diri, Lin Ruoxue mengangguk setuju. Setelah sarapan bersama, Yu Huasi dan Xianer datang bergabung. Ketika mendengar rencana untuk belajar bela diri sebagai latihan fisik, mereka pun langsung menunjukkan ketertarikannya. Para wanita itu mulai berbincang dengan penuh semangat, saling berbagi ide. Xianer, yang biasanya berlatih menari, memiliki tubuh yang lebih lentur dan kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan Putri Chen Xi dan Lin Ruoxue. Kemudian mereka berdiskusi untuk tidak hanya belajar bela diri, tetapi juga menambahkan latihan tari ke dalam rutinitas mereka untuk menjaga tubuh tetap sehat. Selesai sarapan, mereka semua pergi ke lokasi pembangunan arena untuk turnamen adu domba. Para pekerja sedang sibuk menyelesaikan pembangunan dengan target waktu yang ketat. Arena besar, yang dirancang seperti stadion sepak bola, sedang dibangun untuk menyambut pertandingan final. Nantinya penonton bisa menyaksikan pertandingan di arena utama ini, untuk babak awal dan seleksi, karena ada banyak pertandingan yang berlangsung secara bersamaan, hanya memanfaatkan lapangan kecil tanpa tribun penonton sudah cukup. Semua pekerjaan sedang dikebut, dengan puluhan pekerja konstruksi dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan secepat mungkin. Suasana di tempat itu benar-benar ramai dengan para pekerja yang sibuk, dengan promosi besar-besaran dari pihak pemerintah, banyak orang menjadi sangat antusias untuk berpartisipasi. Mereka mulai memilih domba jantan paling kuat dari kawanan mereka, memberikan makanan terbaik, dan merawatnya dengan baik agar domba itu bertambah berat dan kuat, sehingga bisa tampil maksimal saat pertandingan. Aturan taruhan untuk pertandingan domba juga telah diumumkan. Setiap pertandingan kecil akan menyediakan tiket taruhan, di mana semua domba yang berpartisipasi diberi tanda khusus. Penonton bisa memilih dan bertaruh pada domba favorit mereka. Jika domba yang dipilih menang, mereka dapat menukarkan tiket taruhan di pemerintah untuk mendapatkan hadiah. Adanya elemen taruhan ini langsung menarik minat banyak orang. Para ahli domba, yang mampu menilai kekuatan dan potensi domba dari fisiknya, tiba-tiba menjadi sangat dihormati. Orang berlomba, meminta pendapat mereka sebelum memasang taruhan. Dengan analisis yang akurat, peluang menang akan menjadi lebih tinggi, dan keuntungan yang didapat pun jauh lebih besar. Bab 666. Dimulai. Dengan pertandingan yang hampir dimulai, perhatian hampir semua orang tertuju pada turnamen adu domba. Topik pembicaraan utama di manapun berkisar tentang turnamen ini. Semua orang berharap bisa meraih peringkat bagus atau bahkan menjadi pemenang. Selain hadiah uang tunai yang besar, domba jantan pemenang akan menjadi sangat berharga sebagai domba pejantan. Bahkan sekali digunakan untuk berkembang biak saja, biayanya bisa sangat mahal. Melihat antusiasme yang begitu tinggi, Lin Hai tiba-tiba mendapatkan ide brilian. Ia menyadari bahwa domba-domba yang dibawa untuk bertanding adalah domba terbaik dari setiap keluarga. Namun, pertandingan adu domba berisiko tinggi,
ada kemungkinan domba bisa terluka parah atau bahkan mati selama pertandingan. Kehilangan seperti itu tentu akan sulit diterima. Untuk mengatasi masalah ini, Lin Hai memutuskan untuk memperkenalkan layanan asuransi. Semua peserta dapat membeli asuransi untuk domba mereka. Jika domba mereka mati dalam pertandingan, mereka akan menerima kompensasi yang memadai untuk menutupi kerugian itu. Ide ini tidak hanya akan memberikan rasa aman kepada peserta tetapi juga mencegah munculnya perselisihan akibat kerugian. Lin Hai menjelaskan gagasan ini kepada orang-orang di sekitarnya, dan semuanya langsung setuju. Ide ini benar-benar luar biasa. Kalau sampai ada domba yang mati, pemiliknya pasti akan menyimpan dendam. Turnamen ini malah bisa membawa dampak buruk. Tapi dengan adanya kompensasi yang layak, masalah itu bisa dicegah. Selama premi asuransi tidak terlalu mahal, orang pasti akan membelinya dengan senang hati, ujar Yu Huasi, matanya berbinar penuh kekaguman pada ide Lin Hai. Asuransinya tidak akan terlalu mahal. Pesertanya banyak, jadi cukup mengumpulkan sedikit dari setiap orang. Kami akan menghitung perkiraan jumlah domba yang mungkin terluka atau mati, dan menetapkan premi sesuai jumlah peserta. Yang penting adalah memastikan semuanya mendapatkan kompensasi yang wajar, dan kita tetap tidak rugi, jelas Lin Hai. Segera setelah itu, Lin Hai menginstruksikan timnya untuk menghitung dan merancang skema asuransi secara rinci. Tak butuh waktu lama, layanan asuransi pun diluncurkan. Dengan biaya yang setara dengan 1 kali makan, peserta bisa membeli perlindungan untuk domba mereka. Jika domba mereka mati dalam pertandingan, mereka akan mendapatkan ganti rugi, karena domba yang dibawa adalah domba terbaik. Yang dimiliki keluarga, kehilangan seekor domba dalam pertandingan tentu menjadi kerugian besar. Dengan adanya asuransi ini, banyak peserta merasa tenang dan segera membeli polis. Layanan asuransi ini pun mendapatkan respons yang sangat positif, dan pendapatannya cukup menjanjikan. Setelah 2 hari penuh persiapan, segala sesuatu telah siap. Turnamen adu domba pun dimulai dengan meriah, diiringi sorakan dan antusiasme luar biasa dari para penonton dan peserta. Babak pertama penyisihan turnamen adu domba berlangsung serentak di lebih dari 100 arena. Setiap arena dikelilingi oleh kerumunan penonton yang bersemangat. Sebagian besar penonton telah memasang taruhan pada pertandingan, sehingga mereka sangat peduli dengan hasilnya. Sorakan dan teriakan penyemangat memenuhi udara, menciptakan suasana yang benar-benar panas dan meriah. Di sekitar area pertandingan, banyak pedagang kaki lima yang membuka tapak, menjual makanan dan minuman. Lin Hai, dengan pengalamannya yang luas dalam mengelola acara besar, telah memerintahkan agar semua tapak ini diatur rapi oleh pemerintah daerah. Setiap pedagang dikenakan biaya sewa untuk lokasi lapaknya. Bisnis para pedagang ini sangat laris, terutama karena para penonton yang berteriak dan bersorak dengan semangat tinggi pasti merasa haus dan lapar. Panggung pemberian hadiah ditempatkan di sebelah arena utama, dengan pejabat pemerintah setempat, termasuk kepala daerah, Xiang Tianxing, duduk sebagai juri. Lin Hai juga hadir untuk menyaksikan jalannya turnamen. Melihat antusiasme luar biasa dari kerumunan orang, Xiang Tianxing tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia benar-benar terpesona dengan keberhasilan acara ini. Awalnya, Xiang Tianxing khawatir bahwa acara ini akan memakan biaya yang besar. Namun, hasilnya justru jauh di luar dugaan. Dari biaya sewa lapak saja, pemerintah daerah telah berhasil mengumpulkan ratusan liang perak. Pendapatan dari penjualan asuransi domba juga mencapai ribuan liang. Dengan semua itu, modal awal yang dikeluarkan sudah kembali sepenuhnya. Yang lebih mengejutkan, jumlah total taruhan yang terkumpul dari putaran pertama saja mencapai puluhan ribu liang. Diperkirakan, setiap pertandingan akan menghasilkan keuntungan setidaknya 10.000 liang perak. Lin Hai sengaja menetapkan proporsi hadiah yang cukup besar untuk menarik lebih banyak peserta dan penonton di masa depan. Strateginya adalah memastikan semua orang bersenang-senang sehingga mereka tertarik untuk kembali berpartisipasi tahun depan. Dengan begitu, turnamen ini akan menjadi acara tahunan yang semakin meriah. Staf keuangan pemerintah daerah, termasuk para bendahara dan sekretaris Xiang Tianxing, sangat gembira melihat hasil ini. Pendapatan yang melimpah tidak hanya akan disetorkan ke kas kerajaan tetapi juga sebagian akan dialokasikan untuk mendukung operasional pemerintah daerah. Dengan keuangan yang stabil, mereka bahkan bisa memberikan tunjangan yang lebih banyak bagi para pegawai saat hari raya tiba. Konon katanya, di istana, banyak orang yang menjuluki Tuan Lin sebagai Cai Shen Ye, nol ewa kekayaan. Aku rasa julukan itu memang sangat tepat.
Ujar kepala bendahara dengan wajah penuh senyum. Menurut perhitungan kami, ada 10 babak pertandingan secara keseluruhan. Jika pendapatan terus stabil, setelah turnamen ini selesai, kita bisa menghasilkan keuntungan lebih dari 100.000 liang perak. Bendahara menyerahkan catatan rincian pendapatan kepada Lin Hai untuk diperiksa. Lin Hai mengangkat alisnya, lalu menerima dan memeriksa catatan itu dengan saksama. Sambil tersenyum kecil, ia berkata, hasil yang baik, tetapi jangan terlena. Pastikan semua berjalan sesuai rencana, dan kita harus menjaga kepercayaan masyarakat. Jika turnamen ini sukses, maka ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk tahun-tahun berikutnya. Lin Hai mengangguk sedikit dan tersenyum. Tuan benar-benar memiliki tulisan tangan yang indah, dan catatan keuangan yang sangat rapi. Dengan pendapatan ini, kita bisa membangun lebih banyak rumah untuk warga suku Turkistan. Hasil dari turnamen ini saja sudah cukup untuk menutupi sebagian besar biaya. Jika turnamen adu domba diadakan setiap tahun, lambat laun semua biaya pasti akan kembali. Xiang Tianxing mengangguk setuju dengan penuh kekaguman. Apa yang dikatakan Tuan Lin benar sekali. Awalnya, aku berpikir bahwa memindahkan suku Turkistan ke sini akan menjadi beban besar bagi kas daerah, dan bahkan memicu kerugian besar. Namun, ternyata dengan pengelolaan yang baik di bawah bimbingan Tuan Lin, tempat ini dapat berkembang begitu pesat. Tidak hanya semua biaya dapat dikembalikan, tetapi di masa depan, ini juga akan menjadi sumber pendapatan yang terus mengalir. Tuan Lin benar-benar seorang jenius. Xiang Tianxing melanjutkan dengan penuh rasa hormat, ketika aku pertama kali ditugaskan ke sini, aku hampir tidak bisa makan dan tidur memikirkan tugas berat ini. Tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa daerah ini akan berhasil. Tetapi berkat ide-ide brilian dari Tuan Lin, semua berjalan dengan sangat lancar, dan bahkan sudah melampaui ekspektasi aku. Lin Hai tersenyum tipis dan berkata, selama Anda bekerja dengan baik, maka tempat seperti ini bisa menjadi peluang besar untuk berprestasi dan mendapatkan promosi lebih cepat. Ingatlah, banyak hal di dunia ini memiliki dua sisi. Jika kita berpikir dan mencari solusi dengan bijak, situasi buruk pun dapat diubah menjadi peluang. Sebagai seorang pejabat, selain menjaga integritas dan tidak melanggar hukum, Anda juga harus bijaksana dan selalu mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih banyak atas nasihat bijak Anda, Tuan Lin. Aku akan mengingat semuanya, jawab Xiang Tianxing dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, turnamen adu domba berlangsung dengan sangat meriah. Di arena pertandingan, dua ekor domba saling beradu tanduk dengan kekuatan penuh, membuat mereka mundur beberapa langkah sebelum kembali menyerang. Setiap kali dua domba bertabrakan keras, suara "bam" terdengar nyaring, dan penonton bersorak-sorai dengan penuh semangat. Tak lama, beberapa pertandingan di berbagai arena telah menghasilkan pemenang. Pemilik domba yang kalah tampak frustrasi dan menyesali kekalahannya, sementara pemilik domba pemenang merayakan kemenangan mereka dengan penuh kegembiraan. Para pemenang segera membawa tiket taruhan mereka ke tempat penukaran hadiah untuk mengklaim kemenangan mereka. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan puluhan dokter hewan di sekitar arena. Setelah pertandingan selesai, mereka memeriksa kondisi domba-domba untuk memastikan tidak ada cedera serius. Jika domba terluka parah atau tidak bisa diselamatkan, maka pemiliknya bisa mengklaim uang asuransi, sehingga kerugian mereka bisa dikurangi. Beberapa pemilik yang kalah tidak menyerah begitu saja. Setelah pertandingan berikutnya diundi, mereka segera memasang taruhan lagi, bertekad untuk memenangkan kembali uang mereka. Di sisi lain, para pemenang yang telah merasakan manisnya kemenangan juga tidak mau berhenti bertaruh. Mereka dengan penuh antusias menantikan babak pertandingan berikutnya. Saat jeda pertandingan, para pemenang sering mencari tempat untuk merayakan kemenangan mereka dengan segelas minuman, yang secara tidak langsung meningkatkan tingkat konsumsi di sekitar arena. Para pedagang kaki lima yang membuka lapak di sekitar arena tersenyum lebar karena dagangan mereka laris manis. Semua tapak penuh sesak dengan pembeli, para pedagang sangat senang dengan hasilnya. Banyak dari mereka merasa menyesal karena hanya menyewa satu tapak. Mereka berpikir bahwa jika saja mereka menyewa lebih banyak tapak, keuntungan yang didapat pasti jauh lebih besar. Dalam hati, mereka berjanji bahwa tahun depan, saat turnamen adu domba kembali diadakan, mereka pasti akan menyewa tapak yang lebih besar dan lebih banyak. Bab 667. Berbisnis. Xiao Yao sangat terkejut melihat ayahnya bisa tiba di wilayah Turkistan. Ia berdiri di samping dengan tatapan kosong, terpaku cukup lama tanpa reaksi. Lin Hai tersenyum sambil berkata,
melihat situasi seperti ini, sepertinya Yang Mulia Han tidak mungkin langsung pulang, tinggalkan beberapa orang untuk melindungi keamanannya. Karena penghargaan sudah diberikan, mari kita mundur dulu. Akhirnya Xiao Yao tersadar dan menarik tangan Lin Hai dengan penuh sukacita. Ayah benar-benar datang. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku meminta Han, ayah mertua, datang diam untuk melihat langsung kondisi kehidupan rakyat Turkistan. Dengan cara ini, beliau bisa benar-benar merasa tenang. Aku tidak ingin hanya berpura-pura dan menipu beliau, jelas Lin Hai dengan tenang. Xiao Yao tersenyum bahagia mendengar penjelasan itu. Lin Hai benar-benar telah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Baiklah, mari kita pulang. Kali ini, para pemenang turnamen adu domba tentu merasa bahagia, tetapi mereka yang kalah mungkin merasa tidak senang. Namun, itu semua tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah kembali, kita akan merayakan dengan baik. Selain itu, kita harus mulai menyiapkan beberapa pekerjaan untuk mereka yang kalah, agar mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan dan menghidupi keluarga mereka. Biarkan mereka menghasilkan uang yang hilang dengan usaha sendiri, ujar Lin Hai dengan tersenyum. Di daerah ini masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun, sehingga tidak akan pernah kekurangan tenaga kerja. Selama mereka mau bekerja keras, siapapun bisa menghasilkan uang. Selain itu, dengan begitu banyak sapi dan domba yang dipelihara di sini, tenaga kerja yang berasal dari tahanan perang Jepang dan Korea yang sebelumnya dibawa ke padang rumput untuk memotong rumput jelas tidak cukup. Setiap beberapa waktu, sebagian rakyat Turkistan akan dikerahkan ke padang rumput untuk memotong rumput. Setelah bekerja selama beberapa waktu, mereka akan kembali. Lin Hai memiliki tujuan tersembunyi di balik ini, untuk membuat mereka merasakan kerasnya bekerja di padang rumput. Dengan cara ini, perlahan-lahan mereka akan kehilangan rasa nostalgia terhadap padang rumput. Ketika mereka memikirkan padang rumput, yang pertama kali terlintas adalah bekerja keras memotong rumput, memang menghasilkan uang, tetapi sangat melelahkan. Perlahan-lahan, ini akan mengubah persepsi mereka terhadap kehidupan di padang rumput. Ketika semuanya kembali ke kantor pemerintahan, akhirnya turnamen adu domba selesai dengan sukses. Mereka memutuskan untuk merayakan pencapaian itu dengan baik. Seekor domba dibeli dan disembelih untuk dibuat menjadi daging panggang. Mereka makan daging kambing bakar sambil minum anggur. Lin Hai juga membawa satu kendi arak anggur, wine, yang telah disimpan sejak tahun lalu. Ia ingin menguji pasar wine di wilayah ini. Jika wine bisa diterima oleh rakyat Turkistan, ini akan sangat menghemat penggunaan gandum. Anggur memiliki hasil panen per hektar yang jauh lebih tinggi dibandingkan gandum. Jika rakyat Turkistan, yang dikenal menyukai minuman keras, bisa menerima wine, maka setiap tahun bisa menghemat banyak gandum. Bagi dinasti Daxia, ini adalah hal yang baik. Dengan begitu, kebutuhan akan gandum bisa dikurangi, ujar Lin Hai sambil membuka kendi anggur. Begitu kendi itu terbuka, Yu Huasi segera menghirup aromanya dalam-dalam. Dengan wajah penuh kepuasan, dia berkata, anggur ini sudah disimpan selama 1 tahun, benar-benar semakin harum dan matang. Benar sekali, Lin Hai menanggapi. Derajat-derajat seperti halnya minuman keras yang terbuat dari gandum, semakin lama anggur ini disimpan, rasanya akan semakin enak. Namun, penyimpanan anggur jauh lebih rumit dibandingkan dengan minuman keras lainnya. Jika lingkungan penyimpanannya tidak memenuhi syarat, maka anggur bisa rusak dan tidak bisa dikonsumsi satu lagi. Lin Hai menjelaskan dengan detail, mengingatkan betapa pentingnya teknik penyimpanan. Saat ini, teknologi pembuatan anggur berada di tangan Lin Hai sepenuhnya. Dia bahkan telah membeli banyak lahan untuk menanam anggur dan bekerja sama dengan Yu Huasi untuk menjadikan anggur sebagai salah satu industri besar. Ketika ada waktu luang, Lin Hai sering berbagi pengetahuan tentang cara menyimpan dan memproduksi anggur kepada Yu Huasi. Baginya, ketika dunia sudah damai, cara terbaik untuk maju adalah dengan berdagang. Jika mereka memegang rahasia eksklusif dalam pembuatan anggur, maka kekayaan akan terus mengalir. Orang zaman dahulu sangat menyukai minuman keras, jelas Lin Hai sambil tersenyum. Pasar untuk anggur sangat luas. Mereka mengobrol sambil menikmati daging panggang dan anggur. Hingga sore tiba, akhirnya Han Turkistan kembali ke kediaman dengan kondisi mabuk setelah minum banyak anggur bersama rakyatnya di siang hari. Lin Hai dan yang lainnya segera berdiri untuk menyambut Han Turkistan. Wajahnya terlihat sangat bahagia. Kalian benar-benar telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, puji Han. Rakyat hidup dengan damai dan sejahtera,
dan ini membuat hatiku sangat tenang. Setelah kembali ke ibu kota nanti, aku bisa hidup dengan tenang tanpa perlu memikirkan hal-hal satu lainnya. Han mengungkapkan kegembiraannya dengan tulus. Lin Hai, sambil tersenyum, berkata, kalau hanya tinggal di ibu kota setiap hari, dengan sifat ayah mertua, pasti akan terasa membosankan. Bagaimana jika ayah belajar berdagang? Ayah bisa mengimpor kulit domba, sapi, dan ternak dari wilayah Turkistan. Selain menghasilkan uang, ayah juga tetap bisa memantau situasi rakyat di sini. Dengan wibawa ayah di antara rakyat Turkistan, menjalankan bisnis pasti akan jauh lebih mudah, dan mereka pasti percaya pada ayah sepenuhnya. Han terlihat terkejut mendengar saran itu. Dengan ekspresi penuh kebingungan, ia bertanya, aku berdagang di sini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lin Hai tertawa kecil, menjelaskan, mengapa tidak? Ayah memiliki banyak keuntungan. Pertama, rakyat percaya pada ayah dan tahu bahwa ayah tidak akan menipu mereka. Ia melanjutkan dengan penuh semangat. Selain itu, dengan berbisnis, ayah bisa terus menjadi penghubung antara rakyat Turkistan dan dinasti Daxia, sambil tetap memberikan pengaruh positif bagi mereka. Ini adalah solusi terbaik untuk semua pihak. Ayah Anda bisa membeli barang mereka dengan harga yang wajar. Hal ini bisa mencegah para pedagang licik menekan harga terlalu rendah, yang bisa merugikan rakyat Turkistan. Selain itu, ayah juga bisa terus memantau keadaan di wilayah Turkistan. Jika suatu saat terjadi perselisihan yang sulit diselesaikan oleh pemerintah, maka ayah mertua bisa turun tangan untuk membantu menengahi. Jelas Lin Hai. Han Turkistan mengangguk pelan, tetapi dengan sedikit ragu, dia bertanya, tapi apakah dinasti Daxia akan mengizinkanku keluar begitu saja untuk berdagang? Kenapa tidak? Lin Hai tersenyum. Ayah mertua sudah memahami bahwa membantu rakyat Turkistan hidup damai dan sejahtera adalah langkah terbaik bagi mereka. Lagi pula, dengan pikiran seperti ini, ayah pasti tidak akan memimpin rakyat Turkistan untuk memberontak lagi. Kalau begitu, apa gunanya terus menahan ayah di ibu kota lagi? Kata Lin Hai membuat Han Turkistan tercengang. Dia merasa kagum dengan keberanian dan kebesaran hati yang dimiliki oleh dinasti Daxia, terutama Elbu Suri Agung. Dalam hati, dia mulai memahami kenapa Turkistan bisa dikalahkan oleh Daxia. Visi dan kebijaksanaan mereka benar-benar jauh melampaui diriku, pikirnya, melihat ayahnya terdiam. Cao Yao segera menambahkan dengan penuh semangat, ayah, menurutku ini ide yang bagus. Lin Hai juga punya karavan dagangnya sendiri. Kalau ayah menggunakan jasa mereka untuk mengangkut barang, itu pasti akan sangat praktis dan aman. Lagi pula, lebih baik melakukan sesuatu yang berguna daripada hanya duduk-duduk di rumah tanpa ada pekerjaan. Belum lagi, ini juga bisa sangat membantu rakyat Turkistan. Han Turkistan tersenyum dan mengangguk, merasa bahwa pendapat Cao Yao memang masuk akal. Setelah menurunkan ambisinya, dia merasa bahwa membantu rakyatnya secara langsung adalah sesuatu yang bisa membuat hidupnya lebih bermakna. Benar juga, kalau ada pekerjaan, hidup jadi terasa tidak membosankan, katanya. Baiklah, kalau kalian semua setuju, maka aku akan mencobanya. Bisnis perdagangan kulit dan bulu hewan, aku percaya bisa melakukannya lebih baik daripada orang lain, jawab Han Turkistan sambil tersenyum. Dengan tujuan baru dalam hidup, semangat Han Turkistan tiba-tiba meningkat. Dia mulai membayangkan bagaimana membangun jaringan dagangnya sendiri dan menghasilkan keuntungan besar. Jika aku tidak bisa menjadi Han yang memimpin Turkistan, maka menjadi seorang saudagar kaya raya juga bukan ide yang buruk, pikirnya. Selain itu, dengan gelar bangsawan yang masih dia pegang di dinasti Daxia, serta statusnya sebagai ayah mertua Lin Hai, siapa yang berani menipunya dalam urusan dagang? Apalagi, reputasinya di kalangan rakyat Turkistan sangat tinggi, sehingga banyak yang akan dengan senang hati menjual kulit domba dan sapi kepadanya. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan rakyat Turkistan, pikir Han Turkistan. Dia bertekad untuk memberikan harga yang adil kepada rakyatnya, memastikan bahwa mereka juga mendapatkan keuntungan dari kerja keras mereka. Bersambung